Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 417. Deng Sisi, yang duduk di depan, juga mengubah wajahnya. Dikatakan bahwa babi di negara kepulauan tidak tahu malu. Kecuali Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri, Anda benar-benar tidak tahu betapa tidak tahu malunya mereka. Belum lama ini, Yair berpura-pura menjaga perdamaian dunia. Jika ada yang tidak beres sekarang, jika kamu tidak membantuku, diam saja dan bersikap bodoh, bukan? Tapi jika Anda tidak membantu, lupakan saja, dan hianati orang lain. Apakah kamu begitu tidak tahu malu? Koizumi mengabaikan tatapan menghina yang dilontarkan oleh orang lain dan terus menunjuk ke arah Marsal Udara dan berteriak, dia memiliki pistol di tangannya. Ayo, dia memiliki pistol di tangannya. Dia bertindak seolah-olah polisi udara adalah penjahat yang membajak pesawat. Dia berdiri dan melompat ke samping sambil berteriak, menjaga jarak dari polisi udara karena takut terlibat. Marsekal udara duduk di sana dengan bingung. Dia belum terlatih untuk menghadapi situasi seperti itu. Saya ingin menyelamatkan orang, oke. Pada akhirnya, dia dikhianati oleh orang yang ingin dia selamatkan. Apakah saya sangat tidak beruntung? Jika saya tahu lebih awal, saya tidak akan mengungkapkan identitas saya. Jika tatapan bisa membunuh, Koizumi pasti sudah mati puluhan ribu kali. Pramugari tidak menyangka seseorang akan tiba-tiba melaporkannya, tapi dia mengarahkan pistolnya ke Koizumi yang melompat keluar dengan sangat waspada, dan berteriak dengan keras berlutut, pegang kepalamu di tangan dan berlutut. Jangan tembak, aku akan berlutut saja. Koizumi memegang kepalanya dengan tangannya dan berlutut dengan kaku. Dan kamu, angkat tanganmu di tempat yang bisa kulihat. Pramugari itu mengarahkan moncong senjatanya ke Marsal Udara. Saat ini, Lian diam-diam menjangkau Deng Sisi. Deng Sisi sangat senang, mengira Lian ingin menghiburnya, jadi dia mengulurkan tangannya. Detik berikutnya, Deng Sisi merasa malu. Tangan Lian tidak memegang tangannya sama sekali, tetapi mengambil majalah mode yang telah dia buka-buka sebelumnya dan menggulungnya. Deng Sisi sedikit mengernyit. Di satu sisi, dia tidak puas dengan Lian karena tidak memegang tangannya. Di sisi lain, dia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Lian dengan mengambil majalah saat ini. Apakah dia ingin menggunakan magasin untuk menghadapi penjahat yang memegang senapan AK? Karena Marsal Udara duduk di dalam, dipisahkan oleh banyak orang dan kursi, pramugari tidak dapat melihat seluruh tubuhnya dan tidak dapat memastikan apakah dia seorang Marsal Udara atau bukan. Berdiri dan keluar perlahan. Pramugari mengarahkan senjatanya ke Marsal Udara dan berjalan menuju Marsal Udara selangkah demi selangkah. Senjata dan lencana polisi ada di bawah pakaiannya. Jika kamu tidak percaya padaku, minta dia untuk mengangkat pakaiannya. Teriak Koizumi sambil berlutut di tanah. Semua penumpang lainnya memandang Koizumi dengan jijik. Mereka juga sangat ketakutan, tapi mereka tidak akan pernah mengkhianati polisi udara. Kalau begitu, harapan terakhir semua orang untuk diselamatkan akan hilang. Tarik pakaianmu. Teriak pramugari itu. Keringat mengucur di dahi Marsal Udara yang gugup itu. Dia mengulurkan tangan untuk meraih sudut pakaiannya dengan satu tangan, memikirkan apakah akan mencobanya. Moncong senjata lawan berjarak kurang dari 2 meter darinya. Bahkan jika dia bisa mendapatkan senjatanya, dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk menembak. Tetapi jika dia tidak melawan, identitasnya akan terungkap ketika pakaiannya dibuka, dan dia akan tetap mati saat itu. Tepat ketika Marsal Udara ragu-ragu, Lian, yang memegang majalah di tangannya, mulai bergerak. Kertas di majalah mode sangat tebal sehingga jika digulung menjadi keras seperti tongkat. Jika Anda berani menembak majalah mode ke arah penjahat yang memegang senapan AK di tangannya, mungkin tidak akan ada orang lain di pesawat itu kecuali Ang Li. Bang! Terdengar suara teredam, dan pramugari merasa pergelangan tangan kanannya patah karena majalah mode, dan senapan AK di tangannya melayang di atas. Sebelum pramugari mengetahui apa yang sedang terjadi, majalah Time memukul kepalanya, dan tubuhnya terjatuh dengan lembut, mengenai Koizumi. Bang! Ang Li mengulurkan tangan untuk menangkap senapan AK yang jatuh dengan gerakan yang bagus, mengarahkan moncongnya ke arah kelas ekonomi. Marsekal Udara memandang Lian dengan heran. Deng Sisi yang duduk di sebelahnya juga terlihat tidak percaya. Saat pertama kali naik pesawat, dia menganggap Lian sebagai pengikutnya, dan dia tidak pernah menyangka Lian akan mengambil tindakan apapun setelah kecelakaan itu. Pada akhirnya, Koizumi yang terlihat bisa diandalkan mengkhianati semua orang, namun Ang Li membalikkan keadaan hanya dengan sebuah majalah fashion. Koizumi juga tertegun sejenak, lalu berdiri dan berkata, saudaraku, sekilas aku tahu bahwa kamu bukan orang biasa, kamu. Ledakan. Ang Li langsung menodongkan pistol ke kepala Koizumi, membuat pria cerewet itu pingsan, lalu berkata kepada penumpang lain yang belum bereaksi, ada penjahat lain di pesawat, sebaiknya semua orang diam. Duduklah di kursimu. Orang-orang terselamatkan dari keputusasaan. Mereka awalnya ingin bersorak, tetapi ketika mereka mendengar kata-kata Lian, mereka menekan kegembiraan di hati mereka dan mengulurkan jempol mereka ke Lian satu persatu. Lian menoleh ke Deng Sisi dan memerintahkan, temukan sesuatu untuk mengikat pramugari dan babi pulau itu. Oh,
baiklah. Deng Sisi sibuk. Ang Li kemudian memerintahkan polisi udara, saya akan pergi ke kelas ekonomi untuk menangani penjahat lainnya. Silakan pergi ke kokpit dan lihat. Saya khawatir pesawat itu tidak berawak. Oh, oke. Marsekal udara mengeluarkan senjatanya dan berlari menuju kokpit. Setelah mengambil 2 langkah, dia berhenti dan berkata kepada Ang Li, ada juga teman saya di kelas ekonomi. Dia mungkin bisa untuk itu. Membantumu. Lian mengangguk, tapi di dalam hatinya dia tidak memiliki harapan apapun terhadap marsal udara di kelas ekonomi. Dilihat dari keributan yang datang dari kelas ekonomi, pasti ada lebih banyak penjahat di sana. Tembakan telah terjadi beberapa kali, dan marsal udara mungkin sudah lama meninggal. Setelah memeriksa amunisi di senapan AK, Ang Li berjalan menuju kelas ekonomi. Begitu sampai di partisi, dia melihat seseorang mengulurkan tangan dan membuka tirai pintu dan berjalan mendekat. Itu adalah pria berambut keriting dengan pistol di tangannya. Dia tertegun sejenak ketika tiba-tiba melihat Lian. Lian meraih pistol lawannya dan menghantamkannya dengan keras. Dengan bunyi, pop, jari lawan terpotong dan pistol berada di tangan Lian. Saat orang lain membuka mulutnya, Ang Li memasukkan moncong senapan AK ke dalam mulut orang lain, membuatnya tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga para penjahat di kelas ekonomi bahkan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Ang Li memegang senapan AK di tangan kanannya dan mundur ke kabin ekonomi melawan musuh. Dia memegang pistol di tangan kirinya dan menyembunyikannya di belakang punggungnya, dan melirik ke kabin ekonomi. Seluruh penumpang kelas ekonomi tergeletak di kursi dengan kepala di tangan. Ada 3 penjahat bersenjatakan senapan AK yang terletak di 3 sudut berbeda. Ada mayat tergeletak di lorong, dengan lencana polisi tergantung di pinggangnya. Pistol yang dipegangnya di tangan kiri mungkin miliknya. Kemunculan Ang Li yang tiba-tiba membuat ketiga penjahat kelas ekonomi itu terlihat sedikit terkejut, lalu mereka semua menodongkan senjatanya ke arah Ang Li. Bab 418. Para penjahat itu pasti ingin meneriakkan hal seperti ini, tapi Ang Li tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. Bah. Pistolnya meledak, dan dalam waktu kurang dari sedetik, kepala ketiga penjahat itu diledakkan satu demi satu. Tampan. Bahkan rambut keriting pun tercengang dengan pemandangan di depannya, menangis dan menangis di dalam hatinya, saudaraku, mudahkah merampok seseorang? Bagaimana kamu bisa bertemu dengan master seperti itu? Bang! Ang Li menembak kepala Curly. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada penjahat lain di pesawat. Satu orang lagi yang masih hidup akan lebih berbahaya. Dang. Deng Sisi mengejarnya dengan penuh semangat. Dia mengikat Xiao Kuanzi dan pramugari dan ingin datang untuk membantu. Melihat mayat tergeletak di tanah, Deng Sisi menahan keinginan untuk muntah dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Lian menggelengkan kepalanya, menodongkan pistol ke tangan Deng Sisi, dan memerintahkan, awas, jika ada yang bangun, tembak langsung dia. Jangan ragu. Ya. Deng Sisi mengangguk penuh semangat, memegang pistol erat-erat di kedua tangannya, dan matanya mengamati sekeliling orang-orang. Ang Li berjalan mendekat dan mengambil senjata dan perlengkapan para penjahat. Bah. 3 tembakan berturut-turut datang dari arah kokpit. Ang Li mengambil salah satu senapan AK dan bergegas menuju kokpit. Di kokpit, tenggorokan kapten digorok dan dia terbaring di kursi. Pilot lain memegang pistol di tangannya, tetapi ada 3 lubang peluru di tubuhnya. Polisi udara berdiri di belakangnya dengan pistol terhunus. Melihat Lian masuk, petugas polisi udara kembali menatap Lian dan berkata, dia ingin menyerang saya, jadi saya menembak. Ang Li melangkah maju dan menepuk bahu marsal udara, mengatakan tidak apa-apa. Mungkin ada penjahat lain di pesawat itu. Sebaiknya kau keluar dan menonton. Serahkan saja ini padaku. Marsekal udara itu mengangguk dan berjalan keluar. Ang Li menarik kedua mayat itu dari kursi dan melemparkannya ke tanah, lalu duduk di kursi pengemudi. Ketika dia berada di Dragon Pit, Ang Li pernah belajar menerbangkan pesawat dan secara pribadi mengemudikan helikopter bersenjata, tapi dia benar-benar orang asing dalam hal pesawat penumpang. Untungnya prinsip mengemudi pesawat pada dasarnya sama. Selain itu, dengan berkembangnya pesawat penumpang saat ini, pada dasarnya pesawat memiliki mode mengemudi otomatis. Pesawat penumpang pada dasarnya berada dalam mode autopilot selama penerbangan, dan kapten serta pilot biasanya hanya memilih operasi manual dalam keadaan khusus. Saya tidak tahu apa yang ingin dilakukan para penjahat ketika mereka membajak pesawat tersebut. Untungnya, jadwal rute pesawat tidak diubah. Ang Li mengalihkan pesawat ke mode autopilot dan meninggalkan kabin. Gulu. Perutku yang sudah lapar semakin terasa tidak nyaman karena pertengkaran kecil ini. Lian langsung pergi ke dapur dan menemukan pramugari yang tidak bersalah diikat di sini, dan ada mayat di antara mereka. Dapat disimpulkan bahwa pramugari dan penjahat ini bukanlah kelompok yang sama. Lian melepaskan ikatan tali dari orang-orang ini, memberitahu mereka bahwa mereka baik-baik saja, dan meminta mereka keluar untuk menghibur para penumpang. Tentu saja, pramugari ini terlatih secara profesional. Meski dia ketakutan setengah mati, semua orang tampak baik-baik saja dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghibur penumpang yang ketakutan. Lian tetap di dapur dan mulai makan dan minum. Baik itu steak, ayam goreng, susu, telur, saya tidak melewatkan satu pun makanan.
Adapun mayat di tanah, tidak mempengaruhi nafsu makannya sama sekali. Setelah makan 80% kenyang, Lian membuka lemari makanan untuk mengambil beberapa buah, tapi matanya berhenti di bagian belakang lemari. Dang dang dang. Langkah kaki yang mendesak datang dari luar, dan Lian mengulurkan tangan, mengambil senapan AK dan mengarahkannya ke sana. Adikku, aku akhirnya menemukanmu. Marsekal udara bergegas masuk dengan kepala besar. Apa yang terjadi? Lian bertanya. Marsekal udara mengulurkan tangan dan mengeluarkan remote kontrol di depan Lian dan berkata, saya memeriksa mayatnya dan menemukan ini. Kalau tidak salah, ini pasti remote kontrol bomnya. Dengan kata lain, ada bom di pesawat tersebut. Kemudian saya menginterogasi penjahat pramugari tersebut, dan dia mengakui ada bom di pesawat tersebut, namun menolak untuk mengungkapkan secara spesifik lokasi bom tersebut. Saudaraku, kita harus menemukan bom itu, kalau tidak semua orang akan terbunuh. Petik 2. Bisakah kamu menjinakkan bom? Tanya Ang Li. Marsekal udara mengangguk dan menjawab, penjinakan bom adalah salah satu rencana tanggap darurat yang telah kita pelajari. Selama bomnya tidak terlalu rumit, saya bisa menjinakkannya. Tapi pertama-tama kita harus menemukan bomnya. Saudaraku, kita harus menginterogasi pramugari itu lagi dan memaksanya memberitahu di mana bomnya. Jangan repot-repot, itu ada di sini. Lian menunjuk ke lemari. Hah? Marsekal udara terkejut. Lian mengulurkan tangan dan mengeluarkan sebuah apel dari lemari, menggigitnya dengan suara, gah tidak, dan melangkah ke samping untuk menyingkir. Marsekal udara datang untuk melihatnya, matanya berbinar, dan kemudian dia dengan hati-hati mengeluarkan semua buah di dalamnya. Bom tersebut dipasang di dalam dan mengadopsi metode peledakan ganda yaitu pengaturan waktu dan kendali jarak jauh. Dilihat dari waktunya, bom tersebut akan meledak saat pesawat tiba di Amerika Serikat. Petik 2. Marsekal udara mengamati dan kemudian berbicara. Penjahat ingin meledakkan bom di Amerika Serikat. Pantas saja mereka tidak mengubah rute. Jika bomnya tidak meledak, hal itu akan menyebabkan kecelakaan udara dengan cara lain. Setelah semua perhitungan, satu-satunya hal yang hilang adalah mereka tidak menyangka Ang Li akan muncul di pesawat ini dan merusak semua rencana mereka. Bisakah dibongkar? Lian bertanya lagi. Marsekal udara memeriksa bom itu lagi dengan hati-hati, lalu mengangguk penuh semangat dan berkata, ya, tapi itu akan memakan waktu. Masih butuh waktu lama untuk sampai di Amerika. Kamu punya banyak waktu, kata Lian sambil melanjutkan makan. Sebagai mantan anggota tim Gigi Naga, pembuangan bom tentu saja merupakan suatu keharusan. Namun, Ang Li tidak bertahan lama di tim Gigi Naga, dan seluruh energinya pada dasarnya digunakan untuk mempelajari keterampilan penembak jitu. Secara relatif, penjinakan bom adalah titik lemahnya, dan tentunya tidak sesederhana membuat jebakan. Bahkan, saat pertama kali melihat bom tersebut, Ang Li yakin bisa menjinakkannya. Polisi udara tampaknya lebih profesional daripada dia, jadi Ang Li memberikan pekerjaan itu kepadanya. Untuk berjaga-jaga, Lian tidak pergi, tapi berdiri di samping dan mengamati. Lagi pula, keberhasilan penjinakan bom itu terkait dengan nyawa ratusan orang. Ang Li tidak bisa sembarangan dan siap mengambil alih kapan saja. Marsekal udara menemukan peralatan dan pertama-tama memindahkan semua lemari di luar untuk memberi lebih banyak ruang. Selanjutnya, dia menggerakkan jarinya dan melepaskan cangkang bom, memperlihatkan sumber sirkuit di dalamnya. Kakak. Lian menggerogoti apel dengan ekspresi santai. Marsekal udara sangat gugup. Dia kembali menatap Ang Li dan berkata, saudaraku, bisakah kamu diam? Bab 419. Lian melihat jari-jari Marshal udara gemetar, dan tahu bahwa dia sebenarnya tidak memiliki banyak pengalaman, dan bahwa dia adalah tipe orang yang teorinya melebihi praktik. Lagi pula, pembajakan tidak terjadi setiap hari. Sekalipun terjadi sesekali, peluang terjadinya bom sangat kecil. Secara umum, setelah sebuah bom ditemukan, pilihan pertama adalah menyerahkannya kepada penjinak bom untuk ditangani. Hanya dalam keadaan yang sangat khusus seperti sekarang polisi udara terpaksa menanganinya sendiri. Peluang ini bisa dikatakan tidak genap 1 dari 10.000. Begitu muncul, Anda harus gigit jari. Lian menelan apel di mulutnya dan membuang intinya ke tempat sampah, berkata bahwa dia akan diam lain kali. Marsekal udara sekali lagi memusatkan perhatiannya pada bom itu. Setelah mempelajarinya dengan cermat, matanya tertuju pada 2 kabel, 1 merah dan 1 biru. Itu adalah plot klise yang sering muncul di film, di mana dia harus memilih salah satu dari 2 baris tersebut. Pilih salah satu dari keduanya, dan Anda memiliki setidaknya 50% peluang untuk bertahan hidup. Namun yang mengkhawatirkan bagi mereka yang memilih adalah 50% kemungkinan kegagalan lainnya. Marsekal udara menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya yang kering. Dia telah melakukan tindakan ini tidak kurang dari 50 kali berturut-turut. Dia memegang gunting di tangannya tetapi masih belum bisa mengambil keputusan. Jika tidak ada pilihan, maka kita bisa menunggu pesawat mendarat di Amerika dan mencari bandara terdekat untuk mendarat, lalu meminta tim penjinak bom untuk menanganinya setelah masyarakat dievakuasi. Marsekal udara menggelengkan kepalanya dengan wajah berat dan berkata, bom itu bisa meledak kapan saja. Saya tidak bisa mengambil risiko itu. Usulan Ang Li lebih konservatif,
asalkan masyarakat tergerak sebelum bom meledak, tapi siapa yang bisa menjamin bom tidak meledak secara tiba-tiba? Musuh menggunakan dua jenis alat peledakan, pengatur waktu dan kendali jarak jauh, yang menunjukkan bahwa pembuat bom adalah orang yang sangat berhati-hati. Bagaimana jika ada perangkat remote control? Ataukah bomnya meledak secara tiba-tiba karena turbulensi pesawat? Singkatnya, seperti yang dikatakan polisi udara, Anda tidak bisa mengambil risiko itu. Hanya dengan membongkar bom sedini mungkin Anda bisa memastikan semuanya aman. Saat Marshal Udara memindahkan gunting ke ujung atas garis merah, tiba-tiba terdengar jeritan, dan seorang pramugari masuk dan melihat bom tersebut. Jangan berteriak. Polisi udara bergegas mendekat dan menutup mulut pramugari, tapi sudah terlambat. Lebih banyak orang bergegas mendengar teriakan tersebut dan segera menemukan bom tersebut. Bom, itu bom. Ya Tuhan, kita akan diledakkan di sini. Aku tidak ingin mati. Aku masih sangat muda dan bahkan belum punya pacar. Insiden bom dengan cepat menyebar ke seluruh pesawat, dan orang-orang yang baru tenang langsung menjadi gugup, mengira mereka akan mati di dalam pesawat. Diam, semuanya. Lian, yang menonton dari pinggir lapangan, tidak tahan lagi dan berteriak keras. Jika kamu benar-benar ingin mati, teruslah berdebat di sini. Jika kamu tidak ingin mati, tutup mulut sialan itu. Diamlah di sini, maka kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Oke, keluar sekarang Bar. Lian mengusir semua orang yang masuk, lalu menutup pintu untuk mengisolasi keributan di luar. Terima kasih, kata Marshal Udara itu dengan penuh rasa terima kasih, sambil memusatkan perhatian pada garis merah lagi. Saya akan memotongnya. Jika saya salah memasang bom, bom itu akan langsung meledak, ada kata-kata terakhirnya. Petik 2. Lian menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, saya yakin Anda tidak akan salah memotongnya. Kamu sangat percaya padaku. Petugas polisi udara itu tersenyum pahit. Dia tidak tahu kalau Lian percaya padanya, karena Lian juga percaya bahwa garis merah harus dipotong. Marsekal Udara mengulurkan tangan dan membuat tanda salib di dadanya, berdoa dalam hati, lalu memotongnya dengan keras. Klik. Kabel merah dipotong, dan angka-angka pemukulan berhenti. Panggilan. Sheriff Kong menghela napas lega dan tersenyum penuh semangat, saya bisa melakukannya. Sebelum dia selesai berbicara, angka pada bom mulai berdetak lagi, dan kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Marsekal Udara tercengang. Lian juga sangat terkejut. Awalnya hanya beberapa jam, tapi sekarang tiba-tiba dipersingkat menjadi beberapa menit. Jika bom tidak dapat dijinakkan dalam beberapa menit, seluruh pesawat akan hancur dan ratusan nyawa akan hilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Marsekal Udara mengulangi kalimat yang sama, tangannya gemetar dan dia bingung. Biarkan aku melakukannya. Lian maju ke depan dan memeriksa kembali saluran tersebut, dan segera menemukan masalahnya. Bom tersebut dipasang di dinding lemari. Sebelumnya tidak ditemukan karena sudutnya. Baru sekarang diketahui ada satu set bom yang disembunyikan di celah antara bom dan dinding. Bom sub amunisi. Tanda tanya. Lian terkejut. Kalau memang benar bom klaster, percuma saja membongkar bom di luar, hanya akan mempercepat ledakan bom yang disembunyikan di dinding. Sederhananya, bom yang terlihat di depan Anda hanyalah umpan. Bahaya sebenarnya adalah bom di dalamnya. Obeng! Teriak Ang Li. Oh, ini. Marsekal Udara menemukan pisau spiral dari lantai dan menyerahkannya kepada Ang Li. Lian tenang, dan tangannya lebih mantap daripada seorang ahli bedah. Dia dengan cepat membuka beberapa sekrup yang memasang bom ke dinding, dan kemudian dengan lembut memindahkan bom ke depannya. Bom klaster. Teriak Marshal Udara. Tebakan Lian benar. Ini memang bom curah. Ada juga bom kecil yang disembunyikan di dinding yang terhubung dengan bom di luar. Kekuatan bom kecil di dalamnya sebenarnya tidak terlalu kuat, paling banter hanya bisa meledakkan ruangan. Tapi itu terhubung dengan bom induk di luar. Ledakannya akan menyebabkan bom induk meledak, dan seluruh pesawat akan hancur berkeping-keping. Kalaupun untung bom induknya tidak meledak, jangan lupa di mana ini. Ini dia bagian dalam pesawat yang terbang di ketinggian 10.000 meter. Begitu terjadi ledakan, lubang kecil sekalipun dapat mempengaruhi keselamatan seluruh pesawat. Oleh karena itu, perlu dipastikan tidak ada bom yang meledak. Waktu hampir habis. Kecuali Ang Li dan polisi udara, tidak ada seorang pun di luar yang mengetahui keseriusan masalah ini. Ang Li kembali menatap Marshal Udara dan berkata, pegang bom ini untuk saya, dan saya akan menemukan cara untuk membongkar bom yang ada di dalamnya. Oh, oke. Marsekal Udara mengambil bom itu dengan tangan gemetar. Bom induk hanya dapat meninggalkan dinding paling banyak 30 cm, dan lebih jauh lagi akan meledakkan bom kecil di dalamnya. Jangan takut, kami akan baik-baik saja. Ang Li meraih tangan Marshal Udara yang gemetar dan berkata, ho ho ho. Marsekal Udara menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum akhirnya stabil, dan tangannya tidak lagi bergetar sekeras sebelumnya. Mari kita mulai. Ang Li mengambil langkah demi langkah untuk melepaskan cangkang bom di dalamnya, memperlihatkan komponen di dalamnya. Akhirnya, tiba waktunya untuk memilih kabel mana yang akan dipotong. Tunggu sebentar. Marsekal Udara tiba-tiba berteriak, menatap Lian dengan gugup.
Saudaraku, bisakah kamu memberitahuku yang mana yang ingin kamu potong? Bab 420. Merah. Jawab Ang Li. Merah. Suara marsal udara agak tajam, saudaraku, jangan salahkan aku karena terlalu banyak bicara. Aku berada dalam situasi ini karena aku memiliki potongan rambut merah sebelumnya. Maksudmu warnanya harus biru? Tanya Ang Li. Marsekal udara menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, saya tidak tahu. Ang Li memahami pemikiran polisi udara dengan sangat baik. Ini adalah permainan psikologis sederhana yang dilakukan oleh penjahat. Ketika ada yang tidak beres saat pertama kali Anda memotong warna merah, naluri Anda adalah berpikir bahwa akan ada yang tidak beres saat Anda memotong warna merah untuk kedua kalinya. Kalian bisa memilih warna biru, namun kalian akan merasa bahwa musuh sengaja membuat kalian curiga ada yang salah dengan potongan merah tersebut sehingga kalian tidak tahu harus memilih merah atau biru. Ang Li memeriksa bomnya dan tidak ada yang sulit. Satu-satunya fitur adalah bom cluster. Jika submunisi tidak ditemukan dan dilakukan tindakan gegabah, bom akan diledakkan. Karena sudah dipastikan merupakan bom cluster, maka tidak akan ada masalah jika berhati-hati. Ada apa? Lian tiba-tiba melihat kembali ke pintu dan bertanya. Marsekal udara mengira seseorang telah masuk dan secara naluriah berbalik. Dia mendengar bunyi klik di telinganya. Ketika dia berbalik lagi, Ang Li telah memotong kabel merah. Pada saat ini, jantung marsal udara berhenti berdetak, dan dia menatap bom itu tanpa berkedip, menunggu bom itu meledak. Ledakan itu tidak terjadi. Ang Li mengambil bom kecil itu dari dinding dan meletakkannya di tanah. Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu marsal udara dan berkata, tidak apa-apa. Mengapa merah? Marsekal udara masih menatap bom itu dan masih belum sadar. Dia tidak sadar sampai dia meminum anggur yang dituangkan Lian untuknya dan menghela napas panjang. Saudaraku, siapa kamu? Petugas polisi udara itu menatap Lian dan bertanya. Orang biasa. Lian mengambil sebuah apel dan memakannya. Orang biasa. Marsekal udara menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Bisakah orang biasa mengalahkan penjahat dengan majalah? Bisakah orang biasa membunuh 3 musuh berturut-turut hanya dalam 1 detik? Bisakah masyarakat awam meredakan submunisi ini dan tetap tenang? Marsekal udara tidak mempercayainya, tetapi tidak mengajukan pertanyaan apapun. Dia menyerahkan kartu nama dan berkata, Edward. Nama saya Edward. Anda dapat datang kepada saya kapan saja jika Anda membutuhkan sesuatu setelah tiba di Amerika Serikat. Titik petik 2. Lian mengambil kartu nama itu, berjabat tangan dengan Edward, dan berkata, Li Xiaoan, saya mengunjungi kerabat di Amerika Serikat. Ayo pergi, keluar dan beritahu yang lain bahwa bomnya telah dijinakkan. Ya, jawab Edward. Di luar dapur, orang-orang berkumpul untuk membahas pembajakan dan bom. Mendengar suara pintu dibuka, orang-orang selalu menutup mulut dan menoleh. Edward mengangkat bom di tangannya dan memberitahu semua orang, bomnya telah dijinakkan. Semua orang bisa terbang ke Amerika Serikat dengan selamat. Panggilan. Semua orang menghela nafas lega terlebih dahulu, lalu berpelukan dan berteriak penuh semangat. Bagus, kami baik-baik saja. Bagus sekali. Tuan, Anda menyelamatkan kami, terima kasih banyak. Tuan, bisakah Anda memberitahu kami nama Anda? Orang-orang bertanya satu demi satu dan tentu saja memuji Edward. Tidak ada yang akan menduga bahwa anak Lian menjinakkan bom tersebut. Ang Li tidak membantah hal ini. Dia membuat rencana sebelum meninggalkan hutan. Bersikaplah rendah hati, Anda harus rendah hati. Saat ini, orang mengira Edward melakukan segalanya dengan benar. Edward ingin memberitahu Lian, tapi Lian diam-diam mengakuinya dan tidak menyebutkannya. Sementara Edward diperlakukan seperti pahlawan, Li mundur ke dapur. Belum penuh. Apakah itu kamu? Sebuah suara mengikuti Lian ke dapur. Lian berbalik dan melihat Deng Sisi, jadi dia tampak bingung dan bertanya, apa? Saya kira Andalah yang menjinakkan bom itu, bukan? Tanya Deng Sisi. Lian tersenyum tipis dan bertanya, apakah ini penting? Lagi pula kita semua baik-baik saja, bukan begitu? Deng Sisi mengangguk. Yang penting semua orang selamat, bukan siapa yang menjinakkan bomnya. Nama saya Deng Sisi. Saya masih pelajar, kata Deng Sisi sambil tersenyum manis. Murid. Mata Lian tidak bisa tidak tertuju pada pengganggu payudara. Deng Sisi saat ini, siswa berkembang dengan sangat baik, bukan? Deng Sisi sudah lama terbiasa dengan penampilan laki-laki seperti ini. Dulu, dia akan mengutuk pria Bao di dalam hatinya. Tapi kali ini, entah kenapa, dia tidak merasa jijik seperti itu dadanya. Batuk. Lian mengalihkan pandangannya ke wajah malaikat Deng Sisi. Hidungnya akan berdarah jika dia melihat pengganggu payudara itu lagi. Li Xiaoan, pergilah ke Amerika untuk mengunjungi kerabatnya. Pada periode berikutnya, Deng Sisi dan Lian mengobrol tentang budaya hubungan manusia Amerika. Los Angeles. Deng Sisi tiba-tiba heboh setelah membicarakan lokasi spesifik perjalanan Ang Li ke Amerika Serikat. Aku bersekolah di Los Angeles. Berapa nomor teleponmu? Kami akan menghubungimu begitu sampai di sana. Yah, aku tidak punya telepon. Jawab Lian. Tidak apa-apa, tinggalkan saja nomor teleponku.
Deng Sisi menemukan kertas dan pena, menuliskan nomor teleponnya dan menyerahkannya kepada Lian. Ini nomor ponselku. Kamu harus ingat untuk meneleponku sesampainya di sana. Lagi pula, aku sudah berada di Los Angeles selama beberapa tahun dan dianggap sebagai tuan tanah. Aku akan mentraktirmu jika waktunya tiba. Aku sangat pandai makan, kata Lian sengaja. Deng Sisi berkata seolah dia tidak peduli, tidak masalah, kamu tidak bisa makan cukup dariku tidak peduli berapa banyak kamu makan. Itu saja. Anda harus menelepon saya ketika Anda sampai di Los Angeles, jika tidak, Anda tidak akan mengenali saya sebagai teman Anda. Petik 2. Ya, baiklah. Lian meletakkan teleponnya. Setelah mengobrol beberapa patah kata lagi, Deng Sisi merasa sedikit mengantuk dan kembali ke tempat duduknya untuk beristirahat. Edward mendatangi Lian lagi dan berkata sambil tersenyum, adik perempuan itu sepertinya tertarik padamu. Bukan apa-apa. Hanya saja kami berbagi masa sulit dan menjadi teman biasa. Lian tidak menganggapnya serius. Apa, kamu tidak menyukainya? Atau maksudmu kamu tidak menyukai wanita? Tanya Edward bercanda. Lian tidak ingin terlibat dalam masalah ini lagi, jadi dia berkata kepada Edward, bolehkah aku merepotkanmu untuk meminta bantuan? Kamu mengatakannya. Edward menjawab. Bisakah kamu tidak menyebutku saat kamu melapor ke atasanmu? Aku suka bersikap rendah hati dan tidak ingin terlalu terbuka ke publik. Edward tampak malu, dan setelah berpikir sejenak dia berkata, banyak orang melihatmu melakukannya, dan aku tidak dapat menutupinya meskipun aku menginginkannya. Jadilah itu. Jika Anda tidak keberatan, saya akan mengambil semua pujian pada diri saya sendiri dan hanya mengatakan bagaimana kalau Anda membantu saya dalam pertempuran. Petik 2. Lian mengangguk. Ratusan pasang mata melihat bahwa melakukannya sendiri sudah merupakan cara terbaik. Soal pujian, Ang Li tidak pernah memikirkannya. Bersambung.